Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gua Chen. Dan ya seperti biasanya gua masih akan membahas mengenai peripheral gaming atau peripheral komputer. Dan kali ini gua akan bahas mengenai gaming controller. Di sini ada Funtech GP13 Shooter 2. Thank you banget buat Funtech yang udah kirimin item ini ke gua. Dan item ini udah gua unboxing duluan ya, karena gua udah coba pakai dulu mungkin sekitaran semingguan untuk main game. Jadi di video kali ini gua akan sharing ke kalian mengenai performance dari gaming controller ini atau fitur apa aja yang dimiliki oleh gaming controller ini ke kalian. Jadi buat kalian yang lagi nyari gaming controller, mungkin bisa ditonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip. Atau buat kalian yang mungkin baru pertama kali ke channel ini, mungkin bisa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar supaya kalian bisa tahu kalau misalnya gue udah upload video yang baru nantinya. Dan oke, mungkin segitu aja basa-basinya, kita langsung aja ke video pembahasannya. Oke, seperti biasanya yang paling pertama gue bahas adalah desainnya dulu. Nah, Funtech GP13 Shooter 2. Kalau menurut gue pribadi, ini desainnya mirip banget dengan Xbox controller ya. Jadi mulai dari layoutnya sampai bentuknya ini bisa dibilang lumayan mirip ya. Dan untuk desainnya sendiri, pada bagian handle ini diberikan bahan tekstur ya. Mungkin biar supaya waktu kita pegang agak lebih ngegrip. Untuk dari bagian bawah gaming controller ini di sini ada LED dan ini akan menunjukkan fungsi gaming controller ini saat ini lagi terkoneksi di mode apa. Yang nanti akan gue bahas di bagian belakang. Di sini juga ada logo Funtech yang dipasang pada bagian tengah dari gaming controllernya, yang menurut gue cukup minimalis, nggak mengganggu amat ya untuk estetik dari gamepad ini sendiri. Untuk dari desain analog controllernya pun ini menurut gua nggak cukup gede ya. Bisa dibilang lumayan kecil kalau menurut untuk ukuran jari ibu gua. Tapi mungkin buat kalian cocok-cocok aja ya. Jadi balik lagi ke preferensi masing-masing. Dan untuk desainnya sendiri sih pada bagian belakang memang ini menggunakan finishing yang matte doff tapi masih agak lumayan glossy juga sih kalau misalnya gue bilang. Dan ya untuk desainnya sendiri sih gue nggak ada komplain ya, so-so aja, oke-oke aja menurut gue. Nah, kalau misalnya gue mau bahas mengenai build quality-nya, tentu gue harus kasih tahu dulu harganya biar kita bisa lebih fair untuk menilai item ini ya. Nah, Funtech GP13 saat ini dijual dengan harga 170.000 oleh Funtech official store-nya di marketplace. Dan dengan harga tersebut menurut gue bahan yang ditawarkan oleh Funtech ke item ini udah cukup oke. Memang masih menggunakan bahan plastik, tapi so far waktu gue pegang nggak ada kesan murahan sama sekali pada plastik yang dikasih ke GP13. Begitu pula dengan finishingnya, menurut gue ini udah cukup oke, udah cukup rapih, nggak ada cuttingan plastik atau trimming plastik yang nggak rapih seperti yang biasanya kita dapatkan pada item-item murahan ya. Kabelnya pun di sini udah nylon braided, walaupun memang belum detachable atau nggak bisa dicopot, tapi udah nylon braided dan lumayan fleksibel juga. Jadi gua nggak ada komplain sama sekali untuk masalah cable management. Nah, terus gimana pendapat gua mengenai Funtech GP13? Seperti yang gue bilang di awal, gua udah pakai gaming controller ini mungkin sekitar semingguan ya. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang udah nonton streaming gua waktu main NFS Hit. Dan gua pakai gaming controller ini. So far gua bisa kasih pendapat ke kalian atau mungkin bisa gua share ke kalian kalau gaming controller ini udah cukup enak dipakai ya. Di tangan gua waktu gua pakai memang enak, cuman sayangnya untuk tekstur grip pada bagian handle-nya ini kurang pas ya kalau menurut gua. Jadi sama sekali nggak bisa kasih kesan gripnya, tapi malah bikin tangan gua suka keringetan ya. Mungkin karena gua juga orang yang suka keringetan ya tangan. Gua nggak tahu dengan kalian ya gimana. Tapi yang pasti untuk grip atau tekstur pada bagian handle-nya ini nggak cukup berpengaruh di gua ya. Sementara untuk bagian tombol-tombol di pinggiran untuk XY dan AB-nya ataupun tombol directionalnya, ini gua merasa ada sedikit kesan renyah ya pada karetnya. Jadi mungkin bisa dibilang lebih keras ya. Ini gua compare dengan DualShock 4-nya PlayStation ya. Dimana waktu gua pencet untuk DualShock 4 itu berasa lembut karetnya. Sementara untuk GP13 agak ada kesan renyah pada karet di bagian dalamnya. Begitu pula untuk tombol pada bagian RT ini atau RT atau RB ya pada bagian atas. Ini kan harusnya tombol analog ya, dimana punya actuation force tersendiri waktu kita pencet. Jadi kalau misalnya gua main NFS Hit, gua bisa kasih throttle setengah atau full ke mobilnya. Nah, sementara kalau misalnya gua cobain di game NFS Hit untuk GP13, nah di situ gua agak lumayan kesulitan untuk dapetin throttle setengah atau throttle fullnya. Kalau misalnya gue bandingin dengan DualShock 4-nya PlayStation,
bisa lebih dapet aja lah untuk throttle setengah atau throttle fullnya. Tapi so far ya tetap bisa gua dapet walaupun agak cukup kesulitan juga ya nyarinya. Dan ya di sini juga untuk GP13 udah ada fitur turbo yang mungkin bisa berguna bagi kalian yang main game yang butuh untuk penekanan tombol berulang-ulang ya biasanya. Nah, Fanatec GP13 juga bisa kalian pakai selain di PC, bisa kalian pakai juga di PS3 dan di Android. Nah, kalau misalnya kalian pakai di PC, yang nyala untuk lampu LED-nya ini bagian bawah adalah lampu LED nomor 1 dan nomor 2. Sementara kalau misalnya kalian pakai di PS3, dia akan nyala di LED lampu nomor 1. Nah, kalau untuk Android mode yang nyala nanti LED 1.3 atau LED 1 dan 4. Kalau misalnya kalian kurang nyaman pakai mode analognya untuk directional, kalian bisa ganti ke mode D-pad-nya untuk yang ini ya. Dan kalian bisa ganti dengan cara tekan tombol home agak lama, mungkin beberapa detik. Nanti akan nyala lampu LED nomor 1 dan nomor 3 yang menandakan udah keganti di mode di inputnya. Oke, paham kan? Dan mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan mengenai Fanatec GP13. Kalau misalnya kalian tertarik dengan item ini, kalian bisa cek kolom deskripsi di bawah, link pembeliannya udah gue taruh. Atau kalau misalnya kalian kurang puas dengan GP13 dan lagi nyari yang nggak pakai kabel atau mungkin bisa dual mode, kalian bisa consider untuk item yang lebih di atas dikit lagi dari ini, yaitu Fanatec WGP13. Sama aja sih dengan yang ini, tapi bedanya WGP13 bisa kabel, bisa wireless. Dan nanti link pembeliannya gue taruh di bawah, harganya 300 ribuan ya di official store-nya Fanatec. Jadi silahkan cek aja di kolom deskripsi di bawah, gue udah taruh link pembeliannya. Kalau misalnya penjelasan gue ada yang kurang jelas, kalian bisa lempar di kolom komentar di bawah, gue akan coba jawab sebisa gue. Atau mungkin kalian bisa join Discord server QWERTY Komputer agar supaya kita bisa tanya jawab kapan aja, karena gue sering buka Discord dari HP gue. Atau mungkin kalian bisa join live stream gue biar kita bisa tanya jawab lebih interaktif. Dan buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis, it means kalian suka dengan videonya, it means video ini berguna buat kalian. Makanya mungkin bisa klik tombol like-nya, subscribe juga kalau misalnya belum, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian bisa tahu kalau misalnya gue udah upload video baru nantinya. Dan ya itu gratis, lagian itu juga akan membantu gue dan memberikan gue semangat untuk supaya bisa lebih rajin bikin konten yang berguna buat kalian semua. Dan ya oke, mungkin segitu dulu video kali ini, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you semuanya, and bye. Oke, seperti biasa. Nah, saat ini Fanatec di Nah, kalau mau Nah, terus gimana kalau misalnya kalian tertarik untuk ini?